Ya. Tapi ide dasar tadi dikatakan bahwa kita sudah punya dharma. Dharma itu kan bijaksana, budi, bijaksana. Dalam perjalanannya terjadi erosi ketauhidan, saya katakan erosi ketauhidan. Secara logika bahwa dharma itu adalah nilai Islam yang ada. Islam sebagai dasar sama dengan milah bagi Ibrahim. Ibrahim itu tidak disebutkan Allah di agamanya Islam, tapi disebutkan milah atau hanifah. Jadi ada Islam dalam konteks nilai, ada Islam dalam konteks nation atau dalam bentuk peradaban. Nah, yang perlu merangkul ini, di Kampar ini sejarah sudah terjadi reformasi adat. Karena di mana mulai reformasi adat itu? Karena di dalam kosakata Melayu barangkali tidak ada namanya adat, yang ada gelazim. Adat itu berasal dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ada hukumnya, al-adatu muhakkam. Hadis itu menjadi adat itu menjadi hukum. Kapan adat menjadi hukum? Pertama, tidak bertentangan dengan agama Islam, dengan akidah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka di saat reformasi adat itu terjadi, di saat orang Limokoto menerima adat sebagai syarat maka disitulah terjadinya reformasi. Pertanyaannya, ke depan itu yang mana yang akan kita kembangkan di Riau ini atau di Limokoto ini? Islamkah sebagai nilai atau Islam sebagai peradaban? Kalau Islam sebagai nilai, itu milah atau hanifah, itu adalah nilai yang dikandung oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu merupakan dasar pertama ditetapkan agama samawi sampai sekarang. Tapi yang kita, kalau seandainya saya setuju kita kembali ke tauhid, tetapi kelaziman yang sudah beradat, bahasa adat ada dalam bahasa Arab, dan bahasa itu ada yang namanya interpretatif bahasa yang yang kedua ada translate bahasa yang diterjemahkan berbagai. Kemudian ada mana bahasa yang direferensikan, bahasa sebagai referensi. Nah, adat di dalam Limokoto adalah bahasa yang direferensikan, bahasa yang direferensi kepada al-adatu muhakkamah. Nah, ini kita aku setuju kita membangun mengangkat batang terhadap, tapi batang mana yang akan kita angkat? Kita ingin karena sudah terjadi reformasi inilah yang Limokoto ini bermula dari tonggak reformasinya budaya itu adalah adat. Itu yang mau ingin sampaikan, karena supaya nanti tidak bercampur, bercampur antara hak dengan yang dalam ibaratkan perselingkuhan tauhid. Percaya sama Allah, tapi dalam perbuatan kita seakan-akan menentang. Nah, kalau itu yang terjadi, kita sudah menjadikan suatu pencampuran baru. Kalau tadi Pak Santoso tidak ada agama Hindu, tidak ada agama Jannah, tapi ada namanya, tidak ada Buddha, tidak ada Jannah, tapi ada Hindu. Besok itu gabung, Hindu juga, semuanya gabung. Nah, aku takut itu namanya nanti terjadi namanya agama tak nyawak sih. Nah, itu jangan sampai. Jadi jangan sampai itu bagaimana konsep adat atau yang kita akan bangun untuk di Limokoto ini sehingga dia menjadi pusat budaya. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Baik, Kang San. Tadi ke mana Pak pertanyaannya Pak? Ke Kang Santo sama Pak Prof. Ahmad. Pak Ahmad Samanto. Bisa dipahami kira-kira Pak inti dari pertanyaan ini? Apa perlu saya jelaskan lagi? Pertanyaan Bapak siapa Pak? Maaf. Pak Ed. L. Pertanyaan Bapak sudah dijawab dengan perkataan Bapak. Apa yang tadi Ibrahim bilang? Ibrahim itu punya istri ketika keturah. Keturah itu orang sini. Selesai ya. Kemudian
kita tidak mengembalikan itu apa ajaran Dharma. Islam sudah finish dan itulah yang kita harus pakai. Selesai. Tidak ada lagi kita membangkitkan ajaran Dharma. Tauhidnya pertama kali ada tauhid di muka bumi itu di sini. Tauhid selesai, ada agama baku, finish, tuntas, selesai, dapat diserap oleh seluruh masyarakat Nusantara, serap semua, selesai, dan itu tidak diperlukan lagi untuk, karena orang kalau sudah ada versi, sampai capek-capek naik kuda, habis itu nyambung ya. Nyambung ya. Jadi kita, bukan kita, tidak lagi dibangkitkan apa itu Dharma. Dulu aja sudah bangkit lama, banyak jadi Jaina, jadi Buddha, kemudian di abad 9 jadi Hindu. Sebenarnya itu didasari oleh Dharma. Nusantara sudah dapat punya pemahaman tauhid itu berdasarkan ini, Dharma itu sebelum Samawi datang ya. Kemudian Islam masuk, diserap sempurna, datang Islam, selesai, sudah final, tinggal ini pakai karena udah sempurna. Ini tidak harus dibangkitkan dan jangan gitu. Paham sampai sini ya? Jadi tidak lagi membangkitkan. Yang penting sekarang kita edukasi, kita bangkitkan nilai sejarah supaya kita mundur 2 langkah ke belakang untuk lompat maju ke depan. Saat kita melompat mundur ke belakang, leluhur kita nyatanya sudah 1000 daripada saat sekarang ini. Sudah 1000 lebih cepat dari kita. Buktinya ada Universitas Dharmapala di situ. Dharmapala. Nalanda di sana ikut di sini. Dan stempelnya itu, maaf keluarkan lagi Pak. Yang punya stempel Universitas ajaran Dharma yang mendasari ajaran Buddha, ini akademik ya, bukan kesara ya. Ajaran Dharma yang mendasari tumbuhnya 2 ajaran besar 500 SM, Jaina dan Buddhis. Kemudian setelahnya 9 SM, 9M, dia eksistensi diri untuk membedakan tidak 2 agama terdahulu dan tidak Islam, mengelompok, membuat Hindu. Dasar-dasarnya sudah ada 1000 tahun, 1300 SM, sudah ada lebih dulu, cuma tidak bernama. Dari Dharma ini, abad 9M itu, cek di Google, di Wikipedia, siapa pendiri Hindu? Nggak ada. Siapa pendiri Hindu? Nggak ada. Karena sumbernya dari sini. Kata-kata saya nanti harus disidangkan, diuji. Makanya saya suka ke forum ini, forum logik, forum berpikir, tidak sumbu pendek. Bom meledak. Pak Latif dibilangnya penyebar Buddha. Jangan seperti itu semuanya sumbu pendek. Diskusi kita gini-gini. Bagaimana? Nah ini Pak Latif ini ketitipan, ini 3 cap ini. Cap. Jadi universitas itu setiap tingkatan itu panjangan nggak? Terus ya. Setiap tingkatan itu prosesinya itu tapa, samadhi, zikir, tafakur. Ini tingkatan yang ada kalau di Borobudur itu tingkat nggak ada yang tahu dalamnya Borobudur ya. Tutup ini aja nggak ada yang tahu. Itu ada tulisan Svarga. Svarga itu bukan Nibbana, makanya ditutup. Kalau dibuka ketahuan Nibbana itu nggak ada Svarga. Istilah Svarga itu surga itu dari kita. Svarga kalau tata bahasa Islam itu surga itu jannah. Jannah itu beda pengertian dengan Svarga, surga. Jadi ada serapan dari bahasa kita terdahulu dengan mudahnya orang kita memahami konsep kehidupan setelah kematian karena sudah ada pengertian pemahaman tentang Svarga, SFRGGA. Kalau itu bukan Sanskerta, kalau Sanskerta itu SFRGE, Svarge. Itu terserap di Hindu, bukan Buddha.
Alhamdulillah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pemikiran-pemikiran jernih agar kembali secara benar Nusantara, agar terbuka semua yang tertutup. Kebenaran tidak akan hilang dengan hanya menenggelamkan. Kebenaran tidak akan hilang dengan hanya menghilangkan atau menenggelamkan. Kampar sudah dibenamkan dan di situ berpuluh-puluh situs, berpuluh-puluh barang seperti ini ditenggelamkan. Untuk ada kemungkinan konspirasi menghilangkan jejak leluhur lalu kuasai. Itulah konspirasi. Oke, saya balik lagi. Di sini Pak Latif punya ini ada tiga sepertinya ini ada 3 stempel. Ini ada 3 tahapan kalau di Universitas Dharma itu. Nah, ini yang di bawahnya karena bentuknya hewan. Dalam filsafat tadi dijelaskan ya Pak ya. Ini tingkatan kedua, dia sudah menguasai kemanusiaan dan ini sudah tidak lagi ke fisikan gitu Pak ya. Dia tidak berbentuk ke atas, ke Tuhan, ke atas, ke ilah ya. Bentuknya ini cap. Ini karena di sini pusatnya Universitas Ajaran Dharma di seluruh Indonesia itu banyak. Borobudur diantaranya, suku yang tadi gambarnya Pak itu fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran cuma dibelokkan entah jadi apa, yang ada orang pegang penis itu. Jadi banyaknya ada ovum, ada itu, ada kayak rahim. Itu fakultas kedokteran. Bukannya apalagi itu ya. Seperti itu karena mindset kita sudah dibalik. Jadi leluhur kita tuh sudah lebih maju. Sekarang lagi dibenturkan lagi karena kita dominan Islam, dibudakan. Supaya apa? Ini nanti akan dihancurkan oleh orang kita sendiri. Padahal bukan itu, dibudakan. Oke? Intinya gitu ya Pak El ya, dipahami ya. Kita tidak berusaha untuk mengembalikan ajaran Dharma itu karena kita sudah punya mercy. Ngapain kita pakai kuda? Gitu. Nanti diperjelas oleh Pak Yanuar Sananto. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama mungkin sudah dijawab oleh penanyanya sendiri ya, tentang bagaimana caranya. Ya caranya belajar. Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Ya. Perintah Iqra, belajar membaca, taklim, takhilun dan sebagainya menggunakan akal sehat itu sangat dipentingkan oleh Al-Qur'an. Maka untuk membebaskan diri dari kebodohan ya harus belajar, baca. Metodenya banyak, medianya banyak. Kampus, sekolah, keluarga, kelompok diskusi, media sosial dan sebagainya bisa dimanfaatkan untuk proses belajar itu. Dan kemudian yang pertanyaan kedua yang ini yang agak sedikit berat menjawabnya. Tapi tadi sebetulnya sudah saya katakan, sudah saya lihat ada operator yang bisa bantu menampilkan kembali skema tadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya ingin memperjelas ya bahwa di setiap agama itu ada tingkat-tingkatan keilmuan dan juga tingkatan amalia.